Dan terus emak datang kemari ngapain? Iya, gue pengen minjem duit sama lu. Berapa? 25 juta. Emak kapan butuhnya? Ntar 2 minggu lagi. Yaudah mak, siap kalau begitu. 25 juta dalam waktu 2 minggu ada di depan emak. Tuh anak yang hebat. Orang tua kalau digituin senang apa kagak? Dari jauh-jauh datang ke rumah anak yang paling tua, dijawab 25 juta 2 minggu ada. Padahal masih Udin lagi nganggur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam keripik opak, jawabnya kurang kompak. Saya doain yang jawab salam pulang dari sini Allah kasih rizki yang banyak. Yang punya utang pada lunas utangnya. Utang panci, utang kolor, utang BH. Lebih ngutang terlaluan amat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikutin Bu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Itunya jangan diikutin. Hadratul Mukarram yang sama-sama kita muliakan, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para tuan-tuan guru yang termaktub, yang tertulis, ada Ustadz Syarifuddin, ada Ustadz Muallim Sanusi, ada Ustadz Sulaiman, Ustazah Hajah Rumini. Kita doakan mudah-mudahan para guru kita Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, mulia dunia dan akhiratnya. Para tokoh masyarakat, Bapak Amil Mulyadin, ada Bapak Amil? Mana? Bapak Amil. Masya Allah. Jangan dekat-dekat Pak Amil. Takutnya dimandiin doang sama beliau. Tapi kalau nggak ada beliau repot nih kampung kita ya Bu. Kita doain biar Pak Amil panjang umurnya, sehat badannya. Ketua RW 05 Bapak Mijaya, para ketua RT 02 sampai dengan 06. Ada RT-nya, RW, camat, lurah, orang ada. Kemudian ketua pelaksana Bapak Udin, Sohibul Hajat, ketua RT 01 Bapak Ustadz Sanusi HT. Beliau Masya Allah luar biasa ngundang kita semua dalam rangka memperingati maulid. Mudah-mudahan
lewat wasilah beliau kita diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Beliau Allah sehatkan badannya, panjang umur, istrinya ditambah. Ada istrinya mana? Maksudnya belum lanjut, ibu-ibu mah saya belum selesai udah dipotong duluan sih. Tambah kesolihahannya, tambah uang belanjanya, tambah sayangnya. Amin ya Rabbal. Bapak Ustadz Haji Asep Azhari, Bapak Haji Ade Mahmud, dan juga sahabat saya, abang saya, akhina fillah, Kiai Haji Naim Mukhtar, pimpinan Pondok Pesantren Kolbun Salim yang ada di situ tuh Bu. Tahu Bu? Punya anak udah pada masukin baik ke situ. Anak belum lulus masukin be, masukin. Ya Bu, ngapain kita menyantarin jauh-jauh kalau di kampung kita ada pesantren, beliau mah gurunya juga jelas, Kiai Manarul. Ya Bu, ya, mudah-mudahan santrinya biar banyak, biar sehat, biar gemuk Ustadz Niran. Saya lihat kurus banget, membanyakan pikiran. Beliau orang punya pikiran mah repot dia. Ibu-ibu Masya Allah yang cantik nan jelita, bapak-bapak yang di sana yang lagi makan kacang, makan uli, makan pisang, santriwan santriwati yang perawan kudu hati-hati, jangan mau jadi bunga melati, dihisap kumbang harum tak mewangi, akhirnya patah hati, kemudian frustasi. Tapi jangan khawatir, Aa Nuryadi siap jadi pengganti. Nenek-nenek diam, nenek-nenek. Pun juga alhamdulillah yang saya hormati tukang son nih, mohon izin Pak RT, ehonya dikit aja naikin, cek low, nah gitu. Soalnya dulu saya mantan tukang son juga, mansonnya udah saya jual-jualin, jadi penceramah aja sekarang. Biar tukang son nih Pak RT biar masuk surga sama son-sonnya. Lah kalau kagak ada beliau repot Bu, saya ceramah beberekan abis nih saya punya suara. Betul. Semua yang kumpul, yang hadir, yang ikhlas datang ke sini mohon maaf, mohon minta ridhonya. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan ridhonya atas perkumpulan kita dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jawab yang kompak. Kalau saya bilang Bu, jawabnya satu sekali juga. Kalau dua, dua kali bisa. Bu, 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 bau. Alhamdulillah. Kalau ngaji di depan ibu-ibu mah kompak. Depan bapak-bapak, Pak. Iya memang begitu, udah kudratnya, sunnahnya begitu. Kalau ibu-ibu mau tanya satu, ngulanginnya tiga. Kalau bapak-bapak mah ditanya satu, ya ngulanginnya satu. Memang begitu, bapak-bapak mah banyak diem, ngajinya khusyuk banget, diem, nunduk, 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 pules. Bu, sebelum saya mulai, mohon jawab yang kompak. Jangan ada dusta di antara kita. Ini kita sekarang sudah jam 10 lewat. Ini kan sekarang malam minggu, malam yang panjang, betul? Betul. Saya tanya sama ibu sama bapak, ngaji sampai jam 11 kuat? Ah, kurang kompak jawabnya. Kurang semangat. Ngaji sampai jam 11 kuat? Sampai jam 12 kuat? Sampai jam 1, sampai jam 2. Alhamdulillah, Masya Allah, berarti orang sini doyan bohong. Emang ibu kalau ngaji di sini maulid sampai jam 2 udah berapa kiai yang mati emang? Bu, sehat ya Bu?
Saya di atas, Bapak semuanya para tokoh, para alim, mohon maaf, bukan saya tidak sopan, mohon maaf. Emang karena disediainnya begitu. Sediain bangku di atas panggung, alhamdulillah. Mohon maaf nih pakai udeng-udeng, pakai gamis, bukan karena saya orang alim, bukan. Saya mah orang bodoh. Ini mah bisa dibeli, Bu. Begini mah udeng-udeng bisa dibeli. Ya, Bu. Mudah-mudahan semuanya ridho. Amin ya Rabbal. Malam ini kita berkumpul. Tadi kata kiai kita, kata muallim, alhamdulillah beliau katanya dari jam 7 di sini. Masya Allah. Ibu-ibu mungkin di sini ada yang dari jam 6, ada yang dari jam 5 udah gelar koran. Mau nonton layar tancap. Yang masak, yang nyiapin makanan, capek, dibilang capek, capek, betul. Tapi semua yang kita lakukan karena cinta. Karena apa, Bu? Karena cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul apa betul? Sebab kalau orang sudah cinta, sebab kalau orang sudah cinta, apapun bisa dia lakukan. Maka kalau kata orang Bojong Sari, love is blind. Do you understand? Makan kangkung sama incur doang, Bu. Karena semua kita lakukan karena cinta kita kepada Nabi kita Muhammad. Maka kata orang barat, love is blind. Cinta itu buta. Betul, Bu? Betul? Nih bapak waktu cinta banget sama ibu nih, belum jadi istrinya ngelancong. Betul, Bu? Ini kan dulu Cilodong gak kayak begini, Bu. Sawah semuanya nih. Betul? Rumah berjauhan, tempat jin buang anak di sini mah. Sekarang rame. Betul, Bu? Dulu mah Masya Allah serem di sini mah. Tapi karena cinta bapak terhadap istri yang sekarang menjadi istri bapak, disamperin kalau waktunya ngelancong mah. Sebab kenapa? Cinta. Maka ada istilah, jangankan lautan yang begitu luas akan kudaki, gunung yang begitu tinggi akan aku seberangi. Kebalik. Alhamdulillah, berarti orang sini ngajinya folk. Saya mah lagi ngetes, Bu. Tadi istilah tuh dikatakan, jangankan lautan akan aku seberangi, gunung yang begitu tinggi akan aku daki, bahkan pohon bambu yang banyak kuntil anak, kuntil biang, semuanya akan aku lewati. Karena semua karena cinta. Bahkan kalau orang cinta, tai ayam rasa tai. Bu, jujur saya mah, Bu, di mana-mana saya ceramah tai ayam jadi rasa tai. Di sini doang rasa coklat. Emang orang sini makanannya tai. Alhamdulillah. Betul apa betul? Semua karena cinta. Maka kalau udah cinta, yang berat akan menjadi ringan, yang jauh terasa dekat. Betul apa betul? Semua karena cinta. Maka kalau di Madinah ada makam, di situ dikuburkannya jasad yang mulia Sayyidina wa Maulana Muhammad. Di sampingnya ada tempat yang mustajabah. Setiap doa yang dipanjatkan oleh kita akan diijabah oleh Allah, yang dinamakan dengan raudhah. Alhamdulillah. Maka di sini juga ada raudhah. Mana raudhah? Inilah raudhah, Bu. Maka kalau lagi di majlis ilmu, banyakin doa. Banyakin doa. Apalagi di majlis ilmu kita banyakin doa. Sebab kenapa? Doa yang kita panjatkan di raudhah ini akan diijabah sama Allah. Ya Allah, itu ustadznya ganteng amat ya.
Ya Allah, mudah-mudahan aku punya anak seperti dia ya Allah, soleh, ganteng ya Allah. Alhamdulillah, amin ya robbal. Ibu sebut nama anak ibu. Mengapa? Bagian Bu, hadirkan wajah anak-anak kita, doa di raudhah. Ini kita punya tempat namanya raudhah. Insya Allah kita tempat ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka kita kumpul-kumpul begini maka gak rugi. Kita akan mendapat yang dinamakan dengan mughfar, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ibu-ibu dari sini, bapak-bapak pulang dari majlis ilmu, kita pulang bawa maghfirah, ustadznya juga bawa ampunan, amplop. Beneran Bu, saya mau kagak doyan sama amplop. Ya Bu, iya. Alhamdulillah kita kumpul juga bawa berkah. Nanti juga kita pulang insya Allah bawa udah bawa ya Bu. Alhamdulillah. Ini cirinya maulid begini emang Bu, bawa berkat sama madang. Ciri maulid tuh kalau berkat doang itu tahlilan 7 hari. Di sini ada madangnya enggak? Ada. Berarti ikan sepat, ikan gabus, ikan lele direndam di air tawar. Lebih cepat, lebih bagus, enggak bertele-tele karena perut udah pada lapar. Ini belum pembahasan kita maulid Bu. Orang sekarang bilang maulid bid'ah, ini bid'ah, nggak boleh, sesat dan lain sebagainya. Kata siapa? Justru dengan kayak gini kita bisa kumpul, saling kenal. Ya Bu, silaturahim. Yang tadinya kagak pakai jilbab jadi pakai jilbab. Yang tadinya rambutnya pada keriting, kribo, riap, banyak kutunya. Dia kumpul begini mah kan nggak mungkin dia buka jilbab, dia pakai jilbab. Alhamdulillah. Dia pakai gamis yang paling cakep, yang paling bagus. Minta penilaian sama lakinya, bang gue cakep kagak bang? Pokoknya mantep dah, udah sono berangkat gitu. Paling depan duduknya, dekat ustadz kalau perlu. Emang kenapa? Banyak berkatnya. Itu pisang orang ada yang makan itu Bu, orang mah kandutin. Dia kan kalau ibu-ibu kan kalau ngaji bawa tasnya paling gede-gede banget. Dia mah ada pisang-pisang dibawa, ada uli-uli dibawa, sampai air dibawa. Katanya di rumah orang ada air, padahal hujan mulu, hujan. Tang-tang musim kering. Kalau bapak-bapak mah wajar, dia mah nggak doyan pisang. Emang dari rumah juga udah bawa pisang. Alhamdulillah. Ini maulid ini agar kita ini tambah cintanya sama Nabi Muhammad. Sebab kalaulah tidak ada Nabi Muhammad, kita tidak akan tercipta. Alam dunia ini tidak akan tercipta, Bapak Ibu. Betul? Kita tidak lagi berada di alam dunia. Sebab kenapa? Alam dunia tercipta dan seluruh isinya itu disebabkan karena adanya Sayyidina wa Maulana Muhammad. Bahkan maulud, apa sih arti daripada maulid dan maulud? Maulid dan maulud itu artinya tempat kelahiran dan juga sosok yang dilahirkan. Kok bisa-bisanya orang menyebutkan bahwa maulid dan maulud itu bid'ah? Kagak ngaji kali ya? Ya Bu. Di mana waktu dilahirkannya Nabi kita Muhammad SAW, manusia yang paling Masya Allah Bu, luar biasa. Makanya tadi tim Hadra lagi baca maulid itu di dalam kitab Maulid Simtud Durar karangan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi. Itu dijelaskan bahwa fahadarat bitaufiqillahi sayyidatuna Maryam wa sayyidatu Asiyah wa ma'ahuma minal hurin 'ain. Masya Allah Bu, ketika waktu dilahirkannya Nabi kita Muhammad, manusia yang paling mulia hadir dan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia-manusia yang mulia seperti siapa? Yang pertama Siti Maryam, yang kedua Siti Asyah Bu,
Ibu kenal Siti Maryam? Jawab yang kompak, ibu kenal Siti Maryam. Kalau Positi kenal Positi? Poeti, Marfu'ah, Mumun. Ada orangnya ada. Sarnah, Sarni, Esih. Itu mah nama empok-empok itu tim Cherry Bell, cerewet dan bawel. Siti Maryam wanita yang mulia, yang terjaga kemuliaannya. Bahkan Siti Maryam itu wanita yang suci, yang tidak memiliki seorang suami, akan tetapi bisa melahirkan seorang anak atas izin dan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anaknya yang bernama Nabiullah Isa alaihissalam, manusia yang suci, wanita yang suci. Siti Maryam enggak punya laki tapi punya anak, semua atas kehendak Allah. Zaman sekarang banyak cewek, banyak wanita yang pengen ikutin Siti Maryam, enggak punya bapak, enggak punya laki, ngelendung melahirkan. Betul, ada. Naudzu. Kalau begitu mah makan es cendol di bawah pohon kelapa. Anaknya bejendol kagak punya bapak. Pahit. Naudzu. Ada juga Siti Asia. Siti Asia ini wanita yang mulia, wanita yang suci, istrinya Fir'aun, tapi atas kehendak Allah belum pernah disentuh oleh Fir'aun. Hadir Pak, hadir Bu, saat apa? Saat kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga siapa lagi? Para bidadari surga, malaikat yang mendampingi hadir. Dan Nabi kita Muhammad terlahir tidak lewat kemaluan, akan tetapi lewat samping perut sebelah kiri. Alhamdulillah. Rasulullah terlahir dalam keadaan sujud. Rasulullah lahir dalam keadaan yang mulia. Seluruh alam semuanya menyambut. Bahkan keadaan pada saat itu api majusi yang begitu besar mati seketika itu juga. Nenek-nenek lagi masak, apinya mati. Api gua kenapa ini mati? Ternyata Nabi Muhammad telah dilahirkan. Alhamdulillah. Waktu sahar biyatim al-hala lisafa wa biyajudil ali bil fadlil ahlil wafa. Telah lahir cahaya penerang jiwa manusia mulia, penyejuk burung-burung bernyanyi syalalalala. Bisa Bu? Enak nggak Bu? Matahari berseri, datang seorang Nabi sebagai obat diri. Alhamdulillah. Masya Allah. Nabi terlahir dalam keadaan mulia. Hadir orang-orang yang mulia yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu waktu kelahiran Nabi. Lalu bagaimana dengan sosok yang kita peringati hari ini, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kalau tidak ada Nabi, manusia yang bernama wanita dihinakan, tidak dipandang, hanya dipandang sebelah mata, hanya untuk melampiaskan nafsu sesaat. Tapi ketika adanya manusia yang mulia yang dinamakan dengan Nabi kita Muhammad, maka wanita yang mulia ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena lewat manusia yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad
Makanya kita kudu bersyukur. Makanya bikin maulid tiap RT. Tadi saya tanya di sini, masya Allah, kalau orang Cilodong emang ulamanya banyak, orang alimnya banyak. Bikin maulid tiap RT dia bikin maulid. Bila perlu tiap rumah ibu bikin maulid. Makanya tadi tuh lagi mahalul qiyam, kalau bisa sama kita nangis bu, karena kenapa? Rindu kita sama Nabi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam. Ya Habib, salam alaika. Salawat. Lagi mahalul qiyam berdiri nangis. Masya Allah, indah nggak bu? Belajar nangis. Saya tanya sama ibu, kapan terakhir kita nangis karena rindu kepada Rasulullah? Bu, saya tanya sama ibu bapak, apakah Nabi Muhammad wafat betul-betul wafat? Tidak. Nabi Muhammad tidak wafat. Nabi Muhammad masih ada. Mana Nabi Muhammad masih hadir? Buktinya mana? Saya buktinya sebagai saksi. Bu, mohon maaf, saya cerita sedikit aja agar menambah kecintaan kita kepada baginda Rasul. Saya wallah pernah ditolong sama Nabi Muhammad SAW. Ini kagak ngada-ngada saya ngomong. Dulu waktu masih zaman Covid, saya punya hutang 60 juta. Utang 60 juta. Utang 60 waktu itu yang menghutangi saya datang ke rumah saya minta, Ustadz, saya emang nggak mau tahu, pokoknya minggu ini saya pengen duit itu kudu ada 60 juta. Oke dah kalau begitu. Padahal lagi Covid. Kalau orang Covid bu, kita minjem duit, dia punya bilangnya kagak ada. Betul apa betul? Kemana saya harus mencari? Ternyata jalan tauhid yang saya tempuh, bagaimana saya mengikhlaskan semuanya. Terus sepanjang jalan saya baca solawat, terus saya baca solawat. Lagi naik motor baca solawat, lagi ngajar baca solawat, lagi ta'lim dalam hati baca solawat. Minta sama Allah lewat wasilah Nabi Muhammad. Saya datang ke seorang yang saya anggap punya duit. Saya datang kucuk-kucuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji, ngapa? Ya minjem duit. Minjem duit buat apa? Saya punya utang berapa? 60 juta. Waduh, dia nggak bilang nggak ada. Apa yang dia bilang? Ntar banyakin doa aja, kata dia. Saya lakuin banyakin doa. Seminggu kemudian itu Pak Haji nelpon saya, Ustadz bisa ke rumah enggak? Siap, OTW langsung. Saya nyampe di depan rumahnya. Apa yang dia bilang? Ustadz, saya cerita sama Ustadz doang, sama yang lain mah kagak. Emang mau cerita apa Ji? Malam saya ngimpiin Nabi Muhammad, cuman saya dibelakangin sama Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad apa? Tolong bantu tuh Ustadz Nuryadi punya utang 60 juta, lunasin. Maka pagi itu dia mengatakan bahwa nanti malam saya transfer 60 juta. Terus gantinya gimana? Nggak usah digantiin. Masya Allah bu, sallu ala Nabi Muhammad. Nggak usah digantiin. Gantinya pakai apa? Pakai solawat. Caranya? Ya Ustadz tiap malam Jumat ke rumah saya. Ngapain? Baca solawat. Saya? Iya. Terus ya sama santri-santri Ustadz. Oke kalau begitu. Akhirnya saya dikasih waktu sama beliau buat ngelunasin hutang dengan baca solawat tiap malam Jumat. Itu maulidan di rumah beliau selama 2 tahun setengah. Setiap kelar habis daripada maulid diongkosin gopek. Gopek kali 2 tahun setengah berapa duit? Kira-kira menang banyak apa rugi bu? Itu berkahnya Nabi kita Muhammad. Berarti Nabi Muhammad itu masih hidup. Insya Alhamdulillah. Makanya saya pesan sama ibu, kalau tiap hari maulid kan ibu-ibu mengaji paling rajin ibu-ibu, betul. Senin dia ngaji, Selasa dia ngaji, Selasa Rabu dia ngaji, sampai Minggu orang-orang libur dia mengaji, betul. Makanya ibu-ibu mah masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan masuk surganya duluan. Masuk surganya duluan. Surganya duluan. Bu, bu,
artinya apa? Mengajarkan bagaimana cintanya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah adalah manusia yang menjadi contoh buat kita, suri teladan dan panutan buat kita. Udah jangan siapa-siapa jadi panutan, Nabi Nabi. Insya dijelaskan di dalam Al-Quran tuh, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Telah ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik, yang bagus. Makanya kalau kita benar cinta nama Nabi Muhammad, udah bagusin akhlak kita. Insya. Makanya suksesnya Maulid, pulang dari sini kita bagusin akhlak kita. Bagaimana akhlak kita terhadap suami, suami terhadap istri, anak terhadap orang tua terhadap anak. Bagusin akhlaknya. Insya. Tadi Pak Ustadz kita yang sambutan Sahibul Bait, Masya Allah, anak-anak remaja zaman sekarang Masya Allah tawuran memang di mana-mana. Betul. Kemarin di Bojongsari di Geruduk tuh Bu, itu warung ngejual obat tramadol. Ibu tahu tramadol? Itu kalau dikonsumsi sama anak muda 2 tablet 3 tablet itu bisa menyebabkan, bisa percaya diri anak-anak muda itu makin semangat. Makanya dilampiasinnya sama apa Bu? Tawuran. Makanya kita punya anak-anak kita jaga. Makanya orang tua kita dulu mah Bu, Masya Allah Bu, hebat orang tua kita dulu. Kita nih sebagai anak diajak sama orang tua kita, ngapain? Ikut maulid. Dibisikin sama orang tua kita, tong, ngapa Pak? Lu kalau maulid pokoknya lu duduknya deket sama kiai. Emang apa Pak? Sebab di dekat kiai mah buah-buahan, buah apa juga banyak. Betul. Lu makan juga kagak bakalan diomelin, yang ada lu berkah. Oke siap Pak, kita ikutin tuh anjuran bapak kita. Mudah-mudahan lu jadi kiai, lu jadi kayak penceramah. Doa gua pokoknya menyertai lu. Udah lu ikut maulid sama gua. Ikut tiap hari kita ikut maulid. Artinya apa? Orang tua kita dulu pendidikan kagak tinggi-tinggi, Bapak Ibu, betul. Pendidikan cuman sampai SD, sekolah rakyat, kelar. Tapi untuk urusan agama nomor 1. Mohon maaf, dulu saya usia kayak begini nih, itu pernah saya digebugin sama bapak saya sampai pengen mati. Sebab kenapa? Waktunya sholat subuh bulan Ramadan, saya mah lagi main PlayStation, lagi main game, digebugin sama bapak saya. Alhamdulillah dari situlah saya tidak mau main game. Tapi bukan berarti abis ini ibu ngegebugin anaknya, jangan. Terrepot urusannya polisi. Ya Bu? Ya. Artinya apa? Pendidikan agama nomor 1. Kalau orang tua kita dulu mah betul, ngaji gurunya jauh, disusul. Ngapain? Ngaji bawa obor. Orang tua kita dulu tuh ngaji bawa obor, ambil lewat sawah, nyampe tempat pengajian muka pada hitam. Emang karena obor, tapi berkah hidupnya. Para mualim-mualim kita nih yang usianya udah 70 ke atas nih, Masya Allah, kalau dulu mah kita lagi penyakit ampeg, ya Bu, sawan, kita datengin ke siapa? Ke orang-orang tua kita, didoain doang, Bismillahirrahmanirrahim, sembuh. Sebab kenapa? Doanya mustajab. Ilmunya memang kagak banyak-banyak, tapi betul diamalin. Alhamdulillah. Itu orang tua kita dulu. Makanya kita Pak Bu, mohon maaf, jangan bangga kita punya anak jago bahasa Inggrisnya. Before I'm going to deliver my speech, let's think to get over. Kita juga kagak ngerti ya Bu. Masya Allah. Bahasa Inggrisnya bagus, kadang kita bangga. Matematikanya bagus, kadang kita bangga. Nyanyinya bagus, kadang kita bangga. Tapi ngajinya kagak bisa. Tidak ada penyesalan di dalam diri kita. Ini bencana musibah terbesar bagi kita sebagai orang tua. Makanya Rasulullah mengatakan, didiklah anakmu dengan agama. Sebab apa? Mereka lah yang akan meneruskan sujudnya kita kepada Allah. Mereka lah yang meneruskan sujudnya kita kepada Allah. Kalau kita sudah wafat,
kita sudah meninggal dunia, siapa lagi kalau bukan mereka yang akan mendoakan kita. Kan senang banget kalau kita terbujur kaku, anak kita bacain Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Alhamdulillah. Ada yang doain. Jangan bangga punya anak jago nyanyi. Ini mau mentang-mentang anaknya jago nyanyi, juara, pernah juara nyanyi. Dia mesen sama anaknya, nak, kalau nanti baba sama emak udah meninggal, tolong nyanyiin 3 lagu aja. Nyanyinya sebotol minuman lagi. Gara-gara sebotol minuman. Lah bocah moyong mulu jalannya. Naudzu. Bocah sekarang kan kreatif, dia bilang, mak, bak, ngapain sih ngaji? Sekarang udah zaman handphone. Nanti kalau bapak meninggal, mak meninggal gampang, tinggal download setel YouTube. Muratal Quran muncul nggak kira-kira? Oh, muncul. Mau Sudes, apa juga ada di situ. Kan sedih banget kalau kita punya generasi seperti itu ya, Bu. Masya Allah, musibah buat kita sebagai orang tua. Dia setel, dia download Muratal Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Emang enak. Yasin wal Qur'anil Hakim. Sopi COD. Iklan. Sial dangkalan kan bocah kayak begitu ya, Bu. Sebetulnya yang sial dangkalan bukan bocahnya, tapi kita orang tua yang tidak pernah peduli terhadap pendidikan anak-anak kita. Betul apa betul? Makanya orang tua kita dulu mah belajarnya dari ayam. Nasehatinnya begini, dia maka gak pakai dalil. Tong, lu kayak ayam ngapa lu? Ngapa, Pak? Tuh ayam mah jam 6 udah nangkring di atas pohon. Artinya apa? Kalau udah jam 6 jangan kemana-mana, di rumah bae, di rumah. Sekarang mah bocah kalau belum jam 12 belum pulang. Udah gitu orang tuanya juga kagak nyariin. Betul. Naudzu. Didik anak kita sama agama. Jangan anak kita biar antong dikasih HP. Bu, anak kita nih cicilan biar anteng dikasih HP. Bila bocah sampai gede jadinya main HP. Mau makan main, mau berak main, kamar mandi main. Lah coba itu, anak siapa begitu? Naudzu. Ini kita miris. Sangat prihatin kalau kita punya generasi yang demikian. Makanya harus kita bentengi dengan apa? Dengan akidah. Siapa yang lebih dulu mencontohkan? Yaitu kita duluan contohin dan menjadi contoh. Makanya Nabi Muhammad itu tidak memberikan contoh, akan tetapi Nabi Muhammad langsung menjadi contoh. Anak kita biar sholat maghrib langsung kitanya jadi contoh. Tarik anak kita tangannya, ayo tong wudhu bareng babak, wudhu, praktekin wudhunya. Anak jadi ikut sama kita. Sholat, praktekin sholatnya. Insya itu bagian daripada orang tua berbuat baik kepada anaknya, karena orang tua peduli terhadap anaknya. Begitu juga anak harus peduli terhadap orang tuanya, harus baik terhadap orang tuanya. Makanya dari pendidikan yang bagus, pendidikan yang baik akan menghasilkan anak-anak yang bagus, anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan soleha. Alhamdulillah. Makanya kan orang tua kita, Masya Allah, Bu, anaknya banyak tapi bagus, emang dididiknya agama. Betul apa betul? Orang tua kita dulu anaknya 13. Betul? Saya tanya di sini ada yang anaknya sampai 13 orang tua di sini ada? Ada. Alhamdulillah. Anaknya 25, Masya Allah, emang dididiknya agama. Dididiknya agama, sama orang tua hormat, sama orang tua ta'zim. Maka dikatakan, diajarkan dalam agama Islam, hei anak,
jika engkau betul menghormati orang tuamu, maka hidupmu akan Allah berikan kebahagiaan. Jika engkau menjadikan orang tuamu sebagai raja, maka engkau akan dirajai rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca hadroh, ngerin jadi anak kudu taat sama orang tua. Ada yang anaknya di sini menghadroh, kalau marah sama orang tua jangan suka ngegampar orang tua lu. Repot kan kalau bocah hadroh ngegampar orang tuanya, bisa stroke. Udah hadroh ditabu sama dia, bang dung bang, orang tuanya ditabok sama dia stroke. Kencang banget, dianggap dia hadroh muka orang tuanya kali. Bu, Masya Allah, anak kudu taat, nurut, patuh sama orang tua. Insya kita kan semuanya nih anak yang terlahir dari seorang rahim ibu, betul? Saya tanya di sini, ada yang lahirnya di download? Semua terlahir dari rahim ibu, betul Bu? Makanya perjuangan seorang ibu luar biasa. Masya Allah, anak yang bagus, anak yang hebat, anak yang diberikan pendidikan agama oleh orang tuanya, kelak akan bisa membahagiakan orang tuanya. Mau Idul Fitri, anak pertama anaknya cuma 10, anak pertama datang, mbaknya saya datang kemari kagak bawa apa-apa, cuman duit doang nih 1 juta. Anak kedua begitu, anak ketiga begitu, sampai anak ke-10 bawa duit 1 juta. Berarti kalau punya anak 10, dia megang mau lebaran punya duit 10. Alhamdulillah. Ini mau udah anak banyak, kagak dididik agama sama orang tua, kurang sopan santunnya. Dia datang ke rumah orang tuanya, Assalamualaikum, salam. Bapak lagi ngapain? Kagak, gua lagi ngipas, gerah banget. Dia ke belakang ke rumahnya, buka kulkas, Masya Allah, Pak, ada sirup nih, Pak. Sirup saya bawa ya, buat bocah, buat cucu di rumah. Ya bawa dah, bawa sirup. Anak kedua datang, Assalamualaikum, salam. Ada kacang, Mbak, di bapak makan udah tua nggak makan kacang ya, giginya gue udah pada kagak ada. Ini buat bocah. Datang lagi anak ketiga, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak, Mbak, di kulkas ada, diambil semuanya. Sampai anak terakhir datang, Assalamualaikum, dia buka kulkas, Mbak, ini kulkas kosong, ini kulkas saya bawa pulang ya. Memang anak begitu Bu, kalau kagak diajarin agama, nggak punya sopan santun sama orang tua. Naudzu, itu antara ibu, orang tua dan anak-anak terhadap orang tua. Sekarang bagaimana kita juga mempunyai akhlak yang baik, sebagaimana yang Rasulullah nyatakan, Rasulullah anjurkan seorang suami terhadap istri, istri terhadap suami. Panggil dengan panggilan yang begitu indah. Likulli syai'in alamah, setiap sesuatu itu pasti ada tandanya, ada penyematnya. Artinya begini Bu, Pak, ketika ibu sama bapak sudah bersuami dan sudah bersuami istri, maka panggil, jangan panggilan pakai nama. Bu, ibu kalau manggil suaminya apa? Boleh panggil ayah, boleh panggil bebek, papa. Ya Bu, boleh panggil ayang, boleh panggil aa. Kalau kesel sama laki dikit panggil dengan panggilan yang indah. Kalau belum punya anak nggak apa-apa dah, masih pakai nama kita panggil. Namanya Udin, Din. Emang namanya si Sarna, Sarna. Belum punya anak, belum punya anak. Kalau udah punya anak mah jangan dipanggil nama, panggil pakai sematan. Ibu panggil suaminya ayah, abi, panggil. Repot urusan kalau ada anak kita Bu, kita manggil nama. Emang suami kita namanya si Udin, suami kita lapar, Sarna gua lapar. Suami istrinya bilang, Udin udah matang nih, makan. Kagak dengar-dengar tuh lakinya, anaknya denger, Udin disuruh makan loh. Bu, iya, panggil dengan panggilan yang mesra. Belajar, Ustadz saya mau udah tua nggak perlu mesra-mesraan. Bu, jangan. Tetap Bu, kita jaga kemesraan dalam rumah tangga kita, sebab itu adalah kebaikan yang menghantarkan kita ke surganya Allah.
Sebab kenapa? Rasulullah saja mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Masya Allah. Dengan begitu indah Nabi Muhammad memperlakukan istri. Kalau dulu ibu punya suami, suaminya gondrong, sekarang udah botak dipanggilnya tak. Dulu ibu langsing, sekarang gendut dipanggilnya dut. Lempengan ibu mau ngaji, ditanya sama lakinya, lu mau kemana dut? Mau ngaji botak. Bu, kira-kira rumah tangga begitu baik apa? Enggak. Ngikutin Rasulullah apa enggak? Enggak. Masya Allah. Makanya hidup dalam rumah tangga enggak usah muluk-muluk. Kalau seorang istri mah Pak, jangan pura-pura budak Pak. Istri makan kudu kita bahagiain Pak. Iya, betul Bu. Iya. Bapak punya gaji 5 juta, kasih semuanya 5 juta ke istri. Betul Bu. Bapak istri pengen cakep, modalin. Ini mah pengen cakep doang, dimodalin mah kagak. Betul Bu. Iya. Kalau istri mah megang duit 100.000 sekeluarga bisa makan enak. Kalau bapak-bapak megang duit 100.000 habis cuman buat mancing. Ibu-ibu megang duit 100.000, Masya Allah sekeluarga bisa makan enak. 25.000 dia pakai buat beli gas, 25.000 dia beliin telur. Betul Bu. Sisa berapa? 50.000. 10.000 dia beliin minyak. Sisa berapa Bu? 40.000. 20.000 dia beliin beras. Sisa berapa Bu? 20.000. 10.000 dia pakai buat sodakoh ngaji. Betul. 10.000 lagi dia pakai buat ngebasoh. Betul Bu, betul. Maka 100.000 dipegang sama ibu-ibu, rumah tangga aman, anak bisa makan enak, suami bisa makan enak. Maka dari itu hidup ibu-ibu, hidup ibu-ibu, takbir. Dengerin Pak, pokoknya kalau ibu-ibu udah demo mah repot urusan. Dia makan rada-rada PA Pak. Nah iya, dia makan naik motor sen kanan belok kiri, udah gitu nyebur lagi di solokan. Ditanya sama RT dari mana Bu? Abis beli seblak. Masya Allah. Istri kita muliain, insya. Kalau istri kita udah dimuliain, nanti Allah yang muliakan kita, Allah yang banyakin rizki kita. Makanya udah kalau kita punya duit udah kasih be sama bini kita, nih lu olah dah tuh, lu atur biar rumah tangga kita bagus, biar anak-anak kita bisa jajan, bisa bayaran dan lain sebagainya. Serahkan semuanya kepada istri, bendahara rumah. Insya Allah. Yang terakhir, bagaimana perlakuan tadi kita sebagai anak kepada orang tua. Pokoknya itu udah 2 aja tuh Bu. Berapa Bu? 2 aja udah. Berapa Bu? 2. Apanya? Ya, pokoknya 2 ya Bu. Jangan lupa 2. Yang pertama, bersikap baik antara suami istri, istri terhadap suami. Berbuat baik terhadap anak kepada orang tua terhadap insya. Emang orang tua kita mah Bu, kalau udah tua nih, orang tua nih biasanya kalau kita punya orang tua usia udah di atas 70 ke atas, itu akan kembali seperti anak-anak. Betul apa betul? Wa man nu'ammirhu nunakkishu fi khalqi afala ya'qilun. Gini-gini juara kori dulu saya, tingkat RT, sertanya 3 orang.
yang satu puyeng akit pala atau akit perut. Saya menangnya jadinya. Ya Bu, orang tua itu kalau udah di atas 70 tahun ke atas, dia akan seperti anak-anak. Bahkan tidak hanya 70 ke atas, bahkan bapak yang ada di ujung sekarang sudah dikurangi nikmatnya sama Allah. Betul. Ngelihat penceramah, Masya Allah penceramahnya ada 3 itu ya, padahal matanya udah mulai labur. Betul Bu? Iya, kenikmatannya sudah mulai dikurangin. Maka orang tua kita harus maklumin orang tua kita. Giginya udah pada habis, matanya sudah mulai labur, pendengarannya sudah mulai tidak jelas, langkahnya yang tadinya jalan cepat kencang sekarang sudah tertatih-tatih. Betul apa betul? Tapi kemauan orang tua kita yang kembali lagi seperti anak-anak kudu dilaksanain. Betul apa betul? Ada cerita begini Bu, ini terakhir Bu. Ada cerita orang tua emang udah ditinggal laki, udah nenek-nenek, udah tua pokoknya, nenek-nenek namanya juga Bu. Ini dia masih punya bontot, masih punya bontot. Dia bilang sama bontotnya, "Tong, ngapa mak? Anterin gua ngapa? Kemana? Ke rumah abang lu yang paling tua, Bang Udin." Ada Bang Udin emang? Mana? Bukan Udin sini ya, bukan. Udin Bojong Sari. Siap mak, dianterin ke rumahnya anaknya yang namanya si. Dia ketok, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Dibuka pintunya, emak kemarin kagak ngomong-ngomong," kata anak yang paling tua tuh. "Kalau emak ngomong mas saya jemput, saya anterin. Emak kayaknya ada perlu mam saya ya." "Iya, ya gua kalau ada perlu sama lu udah kemari gua." "Yaudah emak masuk dah, duduk. Emak mau minum apa?" Nyenengin orang tua, disenengin sama si Udin, dimuliakan orang tuanya sama si Udin. Masya Allah. Udin duduk, orang tuanya duduk. Orang tuanya bilang, "Din, ngapa mak?" "Gua kan masih punya si bontot." "Iya, terus gua pengen buat kriaan." Ngerti orang-orang sini kriaan? Orang kampung ya kita mah ya, tapi bukan kampungan. "Gue pengen banget hajatan, gue masih punya bontot." "Ya elah mak, kita nih sebagai anak jangan pernah kita bilang sama orang tua kita yang sudah tua renta, jangan bilang jangan pernah bilang ya elah mak, jangan. Itu akan memberikan dampak yang tidak baik terhadap orang tua kita." Kalau si Udin menjawab, "Ya elah mak kan udah tua, jangan pakai hajatan, ngapa mak ntar mulanginnya puyeng." Kan begitu. Tapi si Udin kagak bilang seperti itu. Masya Allah, emang si Udin anak yang paling soleh. Emang dia mah laki-laki. "Emak mau hajatan," kata si Udin. "Iya emak pengen banget hajatan." "Dan terus emak datang kemari ngapain?" "Iya gue pengen minjem duit sama lu." "Berapa?" 25 juta. "Emak kapan butuhnya?" "Ntar 2 minggu lagi." "Emak hajatan mau 2 minggu lagi?" "Iya." "Yaudah mak, siap kalau begitu. 25 juta dalam waktu 2 minggu ada di depan emak." Tuh anak yang hebat. Orang tua kalau digituin senang apa kagak? Dari jauh-jauh datang ke rumah anak yang paling tua, dijawab 25 juta 2 minggu ada. Padahal masih Udin lagi nganggur. Anak lempengan lagi pada bayaran, sedang-sedangnya masuk sekolah, bini ngomel mulu ngomel. Tapi si Udin emang anaknya sabar banget, soleh banget. Si Udin sambil garuk kepala, si Udin bilang begini, "Iya mak, dalam 2 minggu duit 25 juta insya Allah ada di depan mak." "Bener Din?" "Iya bener mak." Didoain sama orang tuanya, doanya meruluk kayak petasan parung. "Din, Masya Allah Din, emak seneng banget, mudah-mudahan emak doain biar lu lancar usahanya, biar lu berkah rizkinya, anak lu sehat semuanya, rumah tangga lu sakinah mawadah warahmah." Dalam hati si Udin, padahal mah gue lagi nganggur. Kata emaknya bagaimana setelah mendapat jawaban yang menyenangkan dari anak yang hebat dan luar biasa? "Ya udah ya Din ya, gue mah kagak lama-lama main ke rumah lu, gue pengen balik."
Iya mak, biar selamat di jalan ya mak. Masya Allah. Tuh orang tua naik motor bu, pak, sepanjang jalan dari rumah anaknya sampai rumahnya, kira-kira hatinya berbunga-bunga nggak? Seneng nggak? Seneng. Sebab kenapa? Mendapat jawaban dari anaknya yang hebat luar biasa. Emaknya udah pulang, si Udin garuk-garuk kepala. Aduh gimana ini? 25 juta dalam 2 minggu kudu ada. Akhirnya karena si Udin nggak mau puyeng, dia naik motor keluar pak, bu. Di tengah jalan ada mobil mewah, mobil Mercy, nabrak si Udin, jeger. Si Udin jatuh. Lemang lagi puyeng ditabrak. Masya Allah. Udah gitu alhamdulillahnya yang punya Mercy tanggung jawab. Turun dari Mercy-nya, ditanya, "Tong kagak gampang apa-apa?" "Kagak apa-apa." "Kalau gitu saya anterin ke rumah sakit." Di rumah sakit dirawat, diobatin, diperban. Emang cuman lecet-lecet doang. Alhamdulillah si Udin kagak kenapa-napa, cuman lecet-lecet doang walaupun ditabrak sama Mercy. Akhirnya singkat cerita si Udin kelar dari diobatin, dia keluar dari rumah sakit, diamplopin sama orang kaya. Berapa amplopnya? 30 juta isinya. Alhamdulillah. Saya tanya sama ibu, ini si Udin untung apa rugi? Dia 2 minggu cuman butuh 25 juta, untungnya berapa bu? Kira-kira ibu bapak mau kayak si Udin? Lumayan bu, 5 juta untungnya. Tabrak Mercy coba bajai. Artinya bagaimana bu? Ini cara Allah mengganti, menghadirkan rezeki kepada anak yang membahagiakan hati orang tuanya. Caranya macam-macam. Betul? Betul? Iya. Saya punya orang tua tinggal umi doang, tinggal emak. Saya kalau lagi kagak punya duit, cuman punya duit 100.000. Anak 3 pada mondok semua. Yang satu dia mondok di rumah sama bini saya, mondok maksudnya. Yang satu sama Ustadz Niran tuh, sama di pesantren Nurani, si bocah. Saya cuma kalau punya duit 100.000 bu, pak. Ini mah saya ilmu nih, saya ajarin. Ini mah rahasia sebetulnya. Cuman di sini doang saya kasih tahu. Saya kalau punya duit cuma 100.000, saya datang ke rumah emak saya. Saya cium tangannya bolak-balik. Saya sodorin pala saya, "Mak, doain saya, bacain saya Fatihah biar rezeki saya berkah lancar dan segalanya pokoknya dah." Saya kasih duit 100.000. Masya Allah didoain. Apa doanya? "Gua doain lu tiap malam maulid banyak yang undang." Doanya tuh. Dalam hati saya begini bu, dalam hati, waduh saya kudu kuat fisik ini begini mah. Ini karena orang tua kita udah doa begitu, betul. Doaul walid li waladihi ka doain nabi li ummati. Doanya orang tua itu seperti doanya nabi untuk umatnya. Betul? Iya. Didoain begitu. Udah habis doa dia mesen begini. "Tong, ngapa mak? Gue mau pesen sama lu. Kalau gue mau paling demen banget kalau gue makan berkat dari maulid," katanya begitu. Udah terus, "Ya kalau berkat kematian jangan lu kasih gua mah kagak mau." Bener. Saya coba-coba, saya tes nih. Saya kagak tak kasih tahu itu berkat. Habis 7 hari saya bawain, "Mak, nih oleh-oleh." "Dari mana?" "Pengajian." Udah be makan. Pas dimakan muntah. Ngapa begitu ya? Bisa begitu. Tapi kalau maulid, Masya Allah. Makanya nih tadi saya izin sama emak saya, "Mak, izin saya mau maulid di Cilodong." Ya paham kali. Enggak bercanda. Insya itulah keberkahan orang tua. Makanya kita jangan sekali-kali bicara enggak masa sih, udah jangan mak, jangan begitu kita bicara. Bahagiain orang tua kita, nanti Allah akan bahagiain kita punya urusan. Insya
Kan orang tua mah tadi betul sifatnya seperti anak-anak, kalau udah keinginannya kudu harus wajib, betul. Dia pengen main, dia pengen nginep ke rumah anaknya yang paling gede, dia minta anterin sama anaknya yang paling bontot. Tot, ngapa? Anterin gua ke rumah abang lu, gua pengen ngendong. Padahal itu strip bensin tinggal merahnya doang. Dia pengen nganter anaknya sekolah, dia bilang nggak mau, takut jadi anak yang durhaka. Akhirnya dia anterin itu orang tuanya ke rumah anak yang paling tua. Udah nyampe di sono, udah turun, ketok pintu, masuk ke dalam, keluar lagi. Ditanya sama anaknya, ngapa mak keluar lagi? Gua kagak jadi ngendong dah. Akhirnya balik lagi. Itu mah kalau kita pikir-pikir mah kita kesel banget kalau punya orang tua kayak gitu, betul. Tapi jangan, insya Allah ketika kita bahagiakan orang tua kita, Allah yang akan bahagiakan kita, insya. Maka suksesnya Maulid pada hari ini, bagaimana kita bertambah taat ibadahnya kepada Allah, bagaimana kita bisa membahagiakan orang-orang di sekeliling kita, insya. Maka hidup kita akan Allah berikan kemuliaan dunia dan akhirat. Barangkali di antara kita yang orang tuanya sudah wafat, minta ampun sama Allah. Di majlis maulid ini kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal. Istighfar. Astaghfirullah rabbal. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Renungkan Bu, dosa kita banyak. Hidup di atas dunia hanyalah sementara, nanti di alam baka kita kan selamanya. Hidup tiada guna jika berlumur dosa, taubat jangan ditunda sebelum ajal tiba. Ampuni dosa kami ya Rabbana. Banyak dosa kami kepada orang tua, kepada suami, kepada istri, kepada anak, anak kepada orang tua. Ampuni dosa kami ya Rabb. Banyak kesombongan dalam diri kami, kami sadar itu ya Rabb. Ampuni dosa kami ya Rabb. Raya renungkan, mohon ampun kepada Allah. Kadang tak terasa berlinang air mata, ingat waktu dan masa terbuang sia-sia. Hari terus melangkah, badan semakin lemah. Ya Allah, matikanlah dengan husnul khotimah. Istighfar Bu, banyakin. Astaghfirullah minal. Tundukkan kepala kita, pejamkan mata kita. Hadirkan orang tua yang berjasa dalam hidup kita. Doakan mereka yang sudah wafat maupun yang masih ada. Mohon ampun sama Allah. Doakan orang tua kita. Angkat kedua tangan kita Bu, pejamkan mata kita, hadirkan wajah orang tua kita. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina
Rabbana ighfir lana wali walidina. Semua doain Rabbana ighfir. Baca, doain orang tua kita di majlis Maulid Nabi Muhammad. Rabbana ighfir lana wali walidina. Rabbana ighfir lana wali walidina. Rabbana ighfir. Kasih sayang mereka sungguh luar biasa, tak mengenal lelah bahkan dengan air mata, rela menderita asal anak bahagia. Kumpulkan hamba dan mereka di syurga. Rabbana ighfir. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Rabbana. Rabbana ighfir lana wali walidina. Rabbana ighfir lana wali walidina. Rabbana ighfir lana wali walidina. Saat mereka ada hamba berpura-pura, terkadang membentak nasihat keduanya. Kini telah tiada, sesal pun jadi hampa. Jangan jadikan hamba anak yang durhaka. Istighfar, astagfirullah. Ampuni dosa kami ya Rabbana. Rabbal baraya, astagfirullah. Minal khataya, astaghfirullah. Astaghfirullah minal khataya. Biniyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bu, ini belum ditutup sama doa. Jadi kalau belum doa jangan pulang dulu majlis. Kalau belum ditutup doa sama seperti orang yang pakai baju nggak pakai celana. Jadi ntar ditutup dulu sama doa. Setuju? Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.